Akhirnya ketika tersangka tersebut bingung untuk membayar hutangnya, dan lagi motor yang digunakan untuk motor untuk istrinya itu sudah digadaikan kepada temannya sebesar 4 juta. Akhirnya di sana timbulnya dari si pelaku ataupun tersangka ini untuk mencuri kendaraan milik korban. Tujuan di mana barang hasil. Motif aksi perampokan sadis yang terjadi di rumah bos sate kambing di Kecamatan Karanggede, Boyolali, Jawa Tengah terungkap. Pelaku yang merupakan tetangga korban tersebut rupanya terlilit utang judi online atau judol. Adapun dalam aksi sadisnya, pelaku tidak hanya melukai istri pemilik rumah, tapi juga menghabisi nyawa anak kedua korban yang masih berusia 6 tahun. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat sore Reza, bisa Ya, dilaporkan baik. seperti apa hasil pemeriksaan lengkap dari kepolisian terkait aksi perampokan sadis di Boyolali ini? Ya, baik. Terima kasih rekan Siska. Kali ini yang bisa disampaikan terkait kasus pembunuhan anak yang ada di Boyolali. Polda Jateng sudah mengungkap kasus tersebut dan dari hasil pemeriksaan polisi, eh, pelaku ini sudah ditangkap ya. Pelaku sudah ditangkap, bernama Agus Ratmono, berusia 30. Pelaku ini ditangkap di Kudus di tempat persembunyiannya di sebuah rumah warga, dan saat ini sudah ditahan. Dan pelaku ini eh, dikenakan pasal yang cukup berlapis ya, ada perlindungan anak, kemudian juga percobaan pembunuhan, pembunuhan berencana, kemudian kasus pencurian dengan kekerasan, dan juga KUHP terkait pembunuhan, dan ancaman hukumannya ini sampai 20 tahun penjara ya pidananya. Dan hasil pemeriksaan polisi mengungkap motif-motif tadi seperti motif judol, kemudian terlilit hutang dan lain sebagainya. Untuk niat awalnya pelaku ini sebenarnya ingin mencuri motor, mengambil motor milik korban yang saat itu ada di rumah korban, dan kemudian justru berujung pembunuhan dan penganiayaan. Begitu rekan Siska. Baik, lalu apa yang membuat pelaku nekat menghabisi nyawa anak korban yang masih berusia 6 tahun dan juga seperti apa modus pelaku saat itu? Ya, pelaku ini diduga sedang membutuhkan uang ya, dan dalam posisi yang terhimpit atau terdesak begitu, karena pelaku ini diketahui salah bermain judi online hingga habis uang. Kemudian pelaku ini sebelumnya juga sudah terlilit hutang, sempat menggadaikan juga motor milik istrinya, dan hutang ke sana sini termasuk hutang ke keluarga korban ya, ke ibu korban ini sebesar 2 juta rupiah. Dan kemudian eh, karena dia posisinya terdesak, dia datang ke rumah korban itu. Sebenarnya niatnya sudah jahat, namun karena kemungkinan ada penolakan atau ada sesuatu, pelaku ini gelap mata sehingga eh, berniat menganiaya ibu korban. Dan untuk kasus yang membunuh anak ini sebenarnya pelaku ini hanya mengincar ibu korban dari Yanti, melakukan penusukan ya, mengambil cutter, kemudian melakukan penusukan sebanyak 4 kali kepada ibu korban. Namun karena anak tersebut, anaknya ya, anak korban ini atau korban meninggal dunia ini berteriak begitu, diduga pelaku ini takut nantinya akan ketahuan warga setempat, hingga akhirnya pelaku ini turut melakukan penganiayaan kepada korban ya. Seperti yang sudah kita ketahui, pelaku ini sempat menusukkan gunting ke tangan korban hingga menenggelamkannya di sebuah ember. Eh, itu terjadi setelah pelaku menganiaya ibu korban. Ibu korban sendiri sempat berpura-pura meninggal dan untuk menyelamatkan diri ya. Namun hal itu malah berujung pelaku yang membunuh anak korban. Begitu rekan Siska. Baik, lalu seperti apa hubungan antara pelaku dengan keluarga korban sehingga pelaku ini menargetkan aksi perampokan di rumah korban? Reza. Ya, sebenarnya hubungan antara pelaku dan keluarga korban ini hanya tetangga ya, sebatas tetangga.
tetangga yang berdekatan, rumahnya jaraknya beberapa rumah begitu. Kemudian pelaku ini sebelumnya sempat berhutang juga kepada keluarga korban, sudah sempat dikembalikan. Pelaku ini sempat mengembalikan 1 juta, sehingga masih ada piutang 1 juta. Keluarga korban masih memiliki piutang 1 juta ya terhadap pelaku, sehingga hubungan yang dimaksud yaitu hubungan tetangga saja. Kami tadi juga sudah mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian hubungan itu ada hubungan apa, apakah teman dekat atau dan lain sebagainya. Namun pihak kepolisian, Polres Boyolali dan Polda Jateng mengatakan bahwa hubungan tetangga dan teman satu warga biasa. Begitu rekan Siska. Baik, dalam peristiwa ini ada satu korban yang mengalami luka parah, yaitu istri pemilik rumah. Lalu bagaimana kondisi terkini dari korban tersebut, Reza? Ya, baik. Perlu dijelaskan sebelumnya ibu korban ya yang mengalami luka penganiayaan luka tusuk ini mengalami kritis sebelumnya. Sempat dibawa ke isolasi gawat darurat rumah sakit, kemudian dirawat. Dan untuk kondisi terkini dari pihak kepolisian tadi menginformasikan bahwa ibu korban ini sudah pulang 2 hari yang lalu, pulang ke rumah, kondisinya dirasa membaik dan tentunya masih berduka ya dengan kondisi yang dialaminya saat ini. Mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan keluarga diberi ketabahan dan bisa menjalani kehidupan ke depan dengan baik. Begitu, rekan Siska. Terima kasih. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jateng Reza Gustaf melaporkan terkait aksi perampokan sadis di Boyolali, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Akhirnya ketika tersangka tersebut bingung untuk membayar hutangnya dan lagi motor yang digunakan itu motor untuk istrinya itu sudah digadaikan kepada temannya sebesar 4 juta. Akhirnya di sana timbulnya dari si pelaku ataupun tersangka ini untuk mencuri kendaraan milik korban. Tujuan di mana barang hasil curian tersebut nantinya akan digadaikan untuk mendapatkan sejumlah uang, dan uang tersebut nantinya akan dipergunakan untuk membayar hutang dan menebus kendaraan roda 2 yang milik istri yang sudah digadaikan. Kepada tersangka yaitu pertama pasal 80 tentang perlindungan dan pasal 49 ayat 20 C KUHP atau pasal 466 ayat 2 KUHP atau pasal 459 Jo pasal 17 KUHP atau pasal 458 ayat 1 ayat 3 Jo pasal 17 KUHP tentang percobaan pembunuhan. Tidak umum hanyut untuk motor ada di depan motor di depan lihat apakah korban ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.